Terus sebelumnya di zamannya Pak Rano juga begitu kan, ada yang puas, ada yang tidak puas. Dan roda pemerintahan berjalan juga karena kan sudah ada sistem, kemudian sudah ada perangkat-perangkatnya gitu. Nah, DPRD juga begitu, zaman Pak Asep, zaman sebelum-sebelumnya kan berjalan. Karena udah ada aturan yang memandu kita untuk melaksanakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Banten News, berjumpa lagi di acara podcast Wakil Rakyat. Kali ini saya sudah ditemani dengan Ketua DPRD, Bang Andra Soni. Selamat malam, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast yang dilakukan di tengah kesibukan beliau mengunjungi, terjun kembali ke masyarakat ya, Bang. Momentumnya reses ya. Nah, reses ini teman-teman Sobat Banten News, jadi momentum Dewan kembali lagi ke konstituen, ya Bang. Tapi di tengah masyarakat seringkali sosok Dewan itu, Bang, saya anggapnya seperti Sinterklaas ketika datang terjun ke masyarakat itu. Aspirasi banyak dan tentu saja permintaannya juga banyak, tidak sedikit. Betul. Jadi gimana, Bang, menanggapi momentum reses semacam ini ketika masyarakat begitu antusias sebenarnya dengan Dewan? Iya, ini kan periode kedua saya ya. Periode kedua. Akhir periode kedua lah, tinggal 2 tahun lagi. Jadi udah nggak kaget, gitu. Bahkan ya sudah siap juga gitu menghadapi masukan-masukan masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat, bahkan harapan-harapan masyarakat. Jadi tadi Mas Wahyu kan udah lihat ya gimana proses kita reses. Jadi normalnya sih 1 hari cukup 1 titik gitu kan. Betul. Tapi dalam konteks ini saya rasa 1 titik itu nggak cukup karena mereka pasti akan tahu di kesana datang ke sini kenapa nggak datang. Bisa jadi kayak gitu. Jadi khawatir ada kecemburuan ya pastilah mereka pasti akan. Kan saya juga milih Bapak juga. Padahal kita kan juga punya keterbatasan waktu, fisik dan sebagainya. Ditambah lagi saya ini kan di periode ini kan dipercaya sebagai Ketua DPRD, di mana kegiatan saya otomatis akan lebih dominan di Kota Serang. Betul. Sedangkan dapil saya, basis pemilihan saya adalah di Kota Tangerang, sehingga waktu saya lebih banyak di Serang. Gitu kan? Sehingga reses ini mesti saya manfaatkan betul. Tatap muka dengan masyarakat itu memang itu yang mereka harapkan karena banyak hal mereka bisa ceritakan dan sama kayak Wahyu bilang tadi bahwa ya kita dianggap manusia setengah dewa ya, bisa juga gitu karena apa aja mereka minta gitu kan, mereka sampaikan. Tapi saya sih nanggapi positif ya, artinya itu bentuk kepercayaan mereka, bentuk harapan mereka kepada kita sebagai anggota DPR, dan itu memang yang kita tawarkan agar dulu terpilih. Nah ini konsekuensi, jadi ya kita yang mau kan gitu. Jadi harapan-harapan itu begitu sedemikian banyak ya, masuk dengan seiring waktu. Jadi masyarakat dapil itu mereka nggak peduli itu yang mereka sampaikan kewenangannya pemerintah provinsi kah, kewenangan pemerintah kota kah. Yang dia tahu adalah waktu pemilu saya percayakan suara saya kepada Bapak, gitu kurang lebih. Tapi saya lihat tadi memang persoalan infrastruktur kalau untuk perkotaan ya, khususnya Kota Tangerang kelihatannya tidak terlalu menjadi problem yang besar ya. Tapi memang terutama untuk pemberdayaan masyarakat tadi, Bang, yang banyak juga disampaikan ya. Betul. Terutama untuk semacam koperasi lah. Dan bagaimana tentang itu? Ya, namanya kota ya. Kota itu pasti lebih unggul dari segi infrastruktur. Walaupun di sisi lain sebuah kota yang padat penduduknya, permasalahan infrastruktur juga terus muncul juga kaitan dengan drainase katakan. Dan kemudian juga banyak hasil-hasil pembangunan bertahun-tahun yang lalu itu perlu peningkatan kualitas sehingga ya nggak putus-putus mengharapkan perbaikan-perbaikan selalu ada. Jadi ditambah lagi ya pemberdayaan masyarakat kaitan dengan UMKM dan sebagainya karena di sini tidak ada yang bertani. Ya, jadi kalau mereka tidak bekerja ya banyak kan penganggur. Nah, biasanya yang menganggur ini atau tidak bekerja secara formal ini mereka biasanya berdagang. Nah, saat mereka berdagang, contoh tadi reses saya di Pasar Lembang tadi,
ya mereka berkendala tuh dengan pembinaan, berkendala dengan permodalan dan sebagainya. Nah, sehingga mereka bercerita kepada kita aja itu sudah merupakan kepuasan bagi mereka, apalagi kita bisa mencarikan solusinya. Makanya ini menjadi tantangan bagi saya, bahwa pengalaman-pengalaman sebelumnya di Provinsi Banten itu bisa dikatakan tidak ada atau ketua DPRD itu bisa terpilih kembali gitu kan. Nah, ini mitos yang harus saya pecahkan, bahwa terpilih kembali itu bukan karena faktor kita ketua DPRD atau bukan, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa terus membangun silaturahmi dengan masyarakat pemilih kita. Memang yang paling sulit itu kan mempertahankan. Betul. Ya, daripada yang pertama kali. Dan ya saya lakukan semaksimal mungkin. Ya, apa yang disampaikan masyarakat kecenderungannya itu lagi sebenarnya. Ya kan, bahkan pada akhirnya pada reses itu justru bukan kewenangan pemerintah yang dibahas. Harapan-harapan mereka justru yang akhirnya yang harus kita eksekusi secara pribadi. Secara pribadi, dan saya pikir tidak mau akhirnya. Saya pikir saya nikmati ada beberapa hal yang bisa langsung hari itu juga saya jawab, ini saya janjikan. Tapi ada juga yang saya harus jawab bahwa mohon doanya supaya saya bisa nanti mengabulkan gitu. Tapi yang dalam konteks bisa saya laksanakan, mampu saya laksanakan, saya sampaikan ini saya janjikan. Jadi kalau dijanjikan hutang, itu kurang lebih lah kayak gitu. Jadi beragam sekali di tengah masyarakat itu kan. Tapi kalau kita memang basisnya memang membangun komunikasi dengan mereka itu, basisnya adalah basis perkawanan, basisnya kepercayaan, nyaman. Artinya mereka nyampein apapun, mereka juga nggak merasa tidak beban, nggak sungkan. Ya, dan saya juga nggak pernah ngerasa dikerjain juga, karena memang saya kenal kok sama yang nyampein gitu. Iya, betul. Gitu. Kan pola komunikasi ini Bang yang menurut saya ini juga menarik menurut saya. Beda misalnya ketika dapilnya bukan di Tangerang, pola-pola komunikasi. Betul. Saya lihat memang kalau kota Tangerang itu kan masyarakatnya urban. Berbagai macam masyarakat datang ke sini, latar belakangnya juga macam-macam. Yang dari Jawa, yang dari Sumatera kumpul lah di sini. Tingkat kepadatan penduduknya. Nah, cara menjalin komunikasi dengan masyarakat yang banyak yang beragam semacam itu gimana, Pak? Iya. Ternyata ya perjalanan hidup saya ya manfaatnya ya pas saya nyalon itu. Jadi saya pernah tinggal di Bandung, saya pindah tinggal di Betawi. Di Jakarta ya maksudnya, dan kebetulan notabene kota Tangerang ini ya dominannya kan Betawi. Kemudian saya banyak bergaul dengan teman-teman dari suku-suku lain. Kemudian sedikit-sedikit bisa berbahasa suku lain gitu kan, dan itu manfaatnya luar biasa. Tapi prinsipnya sebenarnya adalah masyarakat itu seneng gitu. Bisa menyampaikan unek-uneknya kepada orang yang memang mereka percayakan suaranya. Jadi saat kita nggak nongol, kita nggak muncul itu justru mereka bisa kecewa. Jadi bukan apa yang kita bawa, tapi fisik kita, kehadiran kita, ya ngobrol sama mereka, dan mereka memahami juga bahwa kita sibuk, tapi itu sudah mengobati buat mereka. Jadi ditanya kiatnya apa, nggak ada, ya mengalir aja bahwa orang tua saya mengajarkan saya untuk menjadi kunci Inggris. Nggak perlu pas-pas banget, tapi bisa lah gitu. Kan kalau kunci pas itu pasti pas kan? Pas, nah, tapi untuk satu aja. Untuk satu aja. Kalau kunci Inggris itu kan bisa setel. Fleksibel ya? Fleksibel. Makanya kalau kondangan tuh biasanya kalau di kelompok yang mayoritas dari Jawa gitu, itu saya ada lagu-lagu wajib yang saya harus nyanyikan. Sampai segitu ya? Padahal saya nggak bisa nyanyi gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Terus kalau teman-teman yang teman-teman Betawi nyambung juga gitu, karena Betawi kan lebih tokmol ya. Kalau ngomong apa-apa lebih tokmol, ya saya juga nyambung. Ketemu sama orang Sunda yang halus segala macam, ya juga alhamdulillah bisa juga gitu. Ya gitu yuk. Jadi yang saya syukuri itu adalah Tuhan memberikan saya proses hidup yang panjang untuk sampai di sini, dan ternyata manfaatnya benar-benar saya rasakan, kaitan dengan bagaimana bisa nyambung dengan masyarakat dari berbagai kelompok masyarakat, dan juga dari berbagai suku, agama dan sebagainya. Dari proses sosialisasi atau komunikasi yang saya lihat, Bang Andra itu kalau ada hal-hal yang tidak bisa
kira-kira dilaksanakan itu langsung disampaikan di masyarakat. Saya sampaikan, karena kan gini. Nggak ada pola gantung komunikasi politik kayak gitu-gitu nggak ada? Saya nggak bisa kayak gitu. Kalau bisa saya bilang bisa, kalau enggak saya bilang enggak. Lebih baik saya menyampaikan apa adanya dan kemudian mereka kecewa daripada saya menjanjikan sesuatu yang kemudian mereka seakan-akan mereka menunggu berharap dan pada ujungnya endingnya mereka kecewanya berlipat-lipat gitu. Jadi saya apa adanya. Jadi ada 10 hal yang disampaikan, ya masa 2-3 saya nggak bisa sih. Ya kan, tapi 10-10-nya tentu ya saya manusia punya keterbatasan. Dan saya sampaikan. Ya tentu menyampaikannya juga dengan cara-cara yang baik ya, yang bisa diterima oleh mereka. Ya itulah saya bilang kunci Inggris tadi. Nggak bertentangan tuh dengan biasanya kan orang politik tuh diulur. Mungkin saya kan levelnya kan level provinsi ya. Kalau provinsi yang hidupnya tinggalnya di dapil. Dan Wahyu kan lihat sendiri rumah saya ya dapil saya. Ya ketemu masyarakat ya saya pagi-pagi saya pengen makan nasi uduk saya jalan kaki. Saya ketemu dengan masyarakat saya. Ya mereka juga biasa aja, Pak Dewan aja gitu. Tapi kebayang nggak kalau seandainya saya berjanji sesuatu yang tidak bisa saya laksanakan? Ya saya bisa nunduk terus jalannya kan, ngumpet-ngumpet nggak berani saya keluar. Kalau ini mah, ya kalau ada kadang ada janji juga yang sederhana tapi kita lupa. Contoh, janji besok nanti mau ngasih speaker buat pengajian gitu. Itu bisa sampai 2 tahun kita lupa itu. Nanti dia ngingetin pas ketemu gitu. Pak Andra katanya lupa ya janji. Ya baru kita ingat ya harus supaya jangan lupa ya dieksekusi hari itu. Ada juga kita lupanya juga ada gitu. Jadi bukan sengaja lupa ya, bukan sengaja lupa, tapi banyak juga kita lupa karena ya ketemu kan banyak ya, ketemu masyarakat banyak. Karena kayak mengelola proposal, ya kalau ketemu maulid segala macam. Kalau di berat-beratin yuk jadi berat. Tapi saya nikmatin ada uangnya kita bantu, kalau nggak ada ya kita tunggu dulu. Dan biasanya ada aja. Rezekinya ada aja. Rezekinya ada aja. Ya nggak perlu besar-besar kok mereka. Yang penting atensi kan. Yang penting atensi. Dan kelihatan tadi juga beberapa mungkin bantuan yang kayaknya tahun lalu dan mereka udah rasakan sekarang. Dan itu mereka juga sampaikan aspirasi apa? Iya, cenderung sih yang udah saya kasih saya lupa. Cenderung ya. Ini mending kan? Ya. Kalau yang udah dikasih lupa. Saya lupa kalau udah ngasih. Cenderung ya kebanyakannya begitu karena terlalu banyak. Bukan terlalu banyak. Nggak tahu ya tadi saya mungkin ya pengalaman hidup lagi. Jadi ya jangan ingat-ingat apa yang kita kasih, tapi tolong diingat apa yang orang lain kasih ke kita. Jadi kalau kita ngasih nggak perlu kita ingat, tapi kalau orang lain yang ngasih ke kita harus ingat. Itu prinsipnya. Ya apa namanya ya ajaran orang tua, ajaran lingkungan, ajaran kehidupan itu mengajarkan saya kayak seperti itu. Jadi kalau ada orang berbuat baik sama kita ya kita jangan lupa. Gitu. Kalau kita berbuat baik sama orang ya jangan kita ingat-ingat. Nanti giliran dia nggak baik sama kita jadi kecewa, jadinya nggak dapat pahala malah jadi dosa. Gitu kali ya kurang lebih gitu. Dan catatan menarik sebenarnya tadi ketika sudah duduk bahkan di ketua DPRD pun mendatangi konstituen, memilih atau tidak memilih Bang Andra, itu hal itu tidak lagi penting. Ya nggak penting, udah terpilih kok. Oke. Karena yang jadi penting itu kalau kita nggak terpilih gitu, baru kita boleh cari ini nggak milih saya, nggak milih saya gitu kan. Ya kalau udah terpilih, ya udah selesai kan. Jadi nggak ada nih apa klaster-klaster ini nggak usah. Orang hari itu dia nggak milih kita, bisa aja dia nggak ke TPS. Hari itu dia nggak milih kita mungkin karena dia nggak kenal kita. Hari itu dia nggak milih kita mungkin karena ada keluarganya yang nyalon. Banyaklah alasan orang untuk tidak memilih, penyebabnya. Ya kenapa harus kita hakimi? Yang penting kita udah jadi. Kalau kita udah jadi, tugas kita adalah gimana ya orang lihat ini orang gua nggak milih dia aja kemarin, dia masih mau datang ya kan. Kadang-kadang itu positif juga. Ya kan, makanya saya bilang menjadi kunci Inggris aja lah. Pada akhirnya yang kemudian membuat orang berat akhirnya untuk tidak memilih akhirnya. Iya, akhirnya kan jadi mungkin kerok bahasa Betawinya kan gitu. Dewan udah banyak yang kesini pas mau pemilu aja datang. Nah kalau Dewan ini kan lain lagi, udah selesai pemilu dia baru datang. Kan beda lagi. Ya kan. Dan
Gini, pada prinsipnya semua orang tuh baik. Ya kan, kadang-kadang kita yang bikin orang lain nggak baik. Ya, dengan janji-janji palsu dan sebagainya. Tapi dengan ketulusan, ya saya sih ngerasain ya dukungan konstituen saya kepada saya itu. Padahal apa sih yang udah saya perbuat? Nggak banyak juga yang saya perbuat gitu. Tapi mereka baca berita tentang saya yang positif segala macam itu udah seneng. Doanya tuh nggak putus-putus tuh buat saya gitu. Makanya walaupun suara udah mulai parau nih karena aktivitas dari pagi tadi kan. Ini Sobat Banten News titik ketiga ini Pak Andra Soni. Ya. Terus sampai malam. Pagi dimulai dengan kegiatan di Serang. Siang, sore, malam. Plus habis ini sama janji sama Wahyu. Ya kan? Ya capek kalau ditanya kan. Dengan posisi Ketua DPRD nih. Iya. Yang basis masanya sebenarnya sudah jelas. Iya, tapi beban juga sih sebenarnya. Beban juga ya? Jadi ketua DPRD itu beban juga, walaupun sejarah hidup saya harus bersyukur. Paling tidak kalau ada salah satu senior di beda partai sama saya yang pernah saya konsultasikan waktu saya ditunjuk oleh partai sebagai ketua DPRD, saya kan sempat nolak karena ada kekhawatiran saya nggak mampu. Lalu masukan beliau itu adalah ini sejarah hidup. Ya setidak-tidaknya nanti anakmu akan ingat bahwa bapaknya pernah jadi ketua DPRD. Sekaligus ini juga tantangan. Gimana kamu tetap bisa menjalankan sebaik-baiknya supaya anakmu nanti bangga dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Walaupun akhirnya konsekuensinya jadi banyak. Pertama saya akhirnya jauh dari keluarga, karena keluarga saya kan di Serang, maaf di Tangerang. Usaha saya di Tangerang. Terus lingkungan saya di Tangerang lah gitu. Tapi saya harus cepat beradaptasi untuk tinggal di Serang. Ya lagi-lagi ya filosofi yang diajarkan oleh bapak orang tua saya menjadi kunci Inggris itu bermanfaat juga, nyambung juga sih. Sehingga di Serang punya lingkungan sendiri juga dan sebagainya. Ya kenal sama teman-teman juga lah. Ya kan ini juga kan mengajarkan saya juga tentang bagaimana membangun komunikasi gitu. Teman-teman wartawan saya akui gitu banyak memberikan manfaat positif kepada saya, paling tidak dalam pengertian ya mereka bertanya tapi pertanyaannya itu kan yang saya jadi mikir kenapa mereka bisa nanya gitu ya. Berarti kan mereka mengamati, mereka mendengar, mereka melihat, kemudian menyampaikan ke saya sebagian dari introspeksi, ya bisa ngobrol juga informasi-informasi ya itu saya bilang ya saya syukuri. Saya berusaha menikmati dan menjalankan sebaik-baiknya jabatan yang hari ini diembarkan kepada saya. Apalagi dalam situasi pemerintahan Provinsi Banten yang dalam posisi transisi kan. Pasti orang gemes sama saya. Ya, ini kok ya kan Pak Ketua DPRD kayak nggak ngelihat dinamika segala macam. Ya nggak juga, karena memang bagi saya kalau substansi saya pasti akan bereaksi. Ya substansi menurut saya ya. Tapi kalau dalam konteks kelembagaan ya kan sudah ada mekanisme. Kan saya nggak sendirian jadi anggota DPRD, ada 85 orang. Saya orang ke 85 lah katakan begitu. Kolektif kolegial. Iya. Gitu. Kayaknya orang yang sama juga yang disebutkan Bang Andra tadi, melihat sosok Bang Andra itu walaupun ketua katakan, tapi semangat belajarnya dari senior-senior yang di partai lain nggak berhenti gitu. Jadi anggota dewan tuh nggak ada bukunya. Nggak ada bukunya ya? Kalau ada bukunya saya pinjam sama yang sebelum-sebelumnya kan gitu. Jadi ukurannya ya coba apa ukurannya? Kalau ukuran dewan itu terpilih kembali apakah bisa disebut sukses? Nggak juga. Tapi kalau nggak terpilih udah pasti dibilang nggak sukses kan gitu. Panjang kan. Belum lagi kalau salah-salah langkah dan sebagainya. Ya tapi karena udah masuk ke sini ya pertama ya jaga langkahnya supaya nggak salah. Kemudian ekspektasi, khususnya apalagi kalau jadi ketua DPRD, ekspektasinya bukan ekspektasi orang dapil lagi, udah ekspektasi semua, ya kan, dan ya itu harus saya bisa akomodir gitu kan, sejauh ya memang itu sanggup dan sesuai kewenangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena dinamika di provinsi itu kan tentu beda dengan hanya skupnya Tangerang ya Bang. Iya. Jadi tingkat kesulitannya juga mungkin berbeda. Tangerang juga cuma berapa kecamatan kan?
cuma berapa kecamatan. Iya. Tapi kalau udah jadi ketua DPRD Provinsi Banten, ya kita nggak bisa ngelak lagi mau punya kapasitas atau tidak punya kapasitas. Ya faktanya ya sekarang ketua DPRD. Ya bagaimana caranya ya isilah supaya punya kemampuan, punya kebisaan. Ya terlambat dikit tapi ya jangan terlambat banget gitulah kurang lebih. Makanya saya ya berusaha belajar dari senior gitu kan. Ya kan kalau jadi ketua itu bukan karena dia lebih pinter atau karena dia lebih bisa, tapi lebih kepada memang pertama partainya kebetulan menang, kedua pimpinan partai mempercayakan kepada kita, dan yang pasti sih kuasa yang maha kuasa lah. Ya kan kalau dia bilang jadi ya jadi kan gitu. Walaupun kita nggak pernah, kalau ditanya pernah nggak sih punya cita-cita jadi ketua DPRD? Ya kalau ditanya pernah nggak punya cita-cita jadi ketua DPRD, nggak pernah cita-cita ya. Tapi pas kita pemilu kemudian hasilnya kelihatan kebersit juga sih. Oh ini ketua DPRD dari Gerindra nih, ya kan? Wah bisa gua juga nih gitu kan? Kayak gitu-gitu ada. Baru terpikir. Ada. Tapi jauh sebelumnya menjelang pemilu boro-boro kepikiran. Yang kita apalagi kayak sekarang nih, nggak ada kepikiran kepengen jadi, punya nggak pikiran nanti jadi ketua DPRD? Jujur nggak ada. Pertanyaannya berubah nanti Bang. Pernah nggak kepikiran jadi wali kota? Wah itu apalagi itu yuk kalau ditanya tapi yang sekarang. Yang nggak kepikiran pun ketua DPRD jadi. Iya karena saya udah jadi anggota DPRD dulu. Kalau jadi anggota DPRD ke ketua DPRD kalau partainya menang, ya kan itu rada apa kalau orang bilang rasional. Nah kalau sekarang tiba-tiba Wahyu bilang bisa nggak jadi wali kota? Ya rasional nggak kira-kira? Ya publik lah yang menilai gitu. Kalau ditanya punya target sana, saya nggak punya. Tapi kalau partai memerintahkan, saya kerjakan. Kadang-kadang kan politik itu kalkulasinya nggak 1+1=2 kadang-kadang. Iya. Apapun bisa terjadi. Ya pokoknya kunci Inggris lah. Saya siap aja. Yang penting saya nggak bisa pas-pas amat, tapi bisa. Tapi bisa ya. Iya, itu justru yang penting. Sobat Banten News. Jadi memang kalau ngobrol dengan Bang Andra itu menarik. Tidak pernah merasa lebih tinggi. Jadi dia selalu berusaha untuk bijak dan memang egaliter lah. Tapi nanti kita akan kulik lagi sisi-sisi lain dari Bang Andra, terutama mungkin nanti lebih pada dinamika Banten hari ini, Bang. Siap. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Sobat Banten News, kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat bersama Ketua DPRD Banten, Bang Andra Soni. Bang, tadi kita soal reses, sekarang yang menarik sebenarnya juga dinamika Provinsi Banten di masa transisi nih terutama nih. Kita tahu bahwa kewenangan Ketua DPRD juga sebenarnya nggak sedikit ini Bang di masa transisi ini. Gimana melihat dinamikanya nih? Ya DPRD menurut saya transisi atau tidak transisi sama aja kan, tugasnya, fungsinya sudah ditetapkan oleh undang-undang. Hanya 3 hal kan. Pertama adalah membuat peraturan daerah bersama-sama dengan gubernur. Kali ini otomatis bersama-sama dengan penjabat gubernur. Kedua adalah melaksanakan pembahasan atau penyusunan APBD atau anggaran yang disebut dengan hak budgeting, itu lagi-lagi bersama-sama dengan gubernur. Nah kemudian yang benar-benar tidak perlu bersama-sama dengan gubernur adalah pengawasan. Jadi tugasnya itu aja, dari mau PJ, mau ada PJ, mau definitif atau gubernurnya nggak ada gitu kan. Tapi kan nggak mungkin ya kalau gubernur nggak ada, pasti harus ada, nggak boleh kosong sehari juga kan. Ya dalam norma kita kan nggak ada, nggak boleh ada yang kosong kan gitu. Walaupun dalam hitungan hari atau jam. Secara keseluruhan sebenarnya roda pemerintahan tetap tidak ada kendala ini itu. Ya saya menilainya gini, kan saya jadi anggota DPRD udah masuk tahun ke-8. Ya dinamis aja, sama saja sebenarnya, semua sama saja hari ini. Ya hanya berganti orang saja kan gitu. Tapi bahwa kehidupan masyarakat tetap berjalan, ya kan. Kemudian ya kita tetap bisa beraktivitas dan
Cuma kan memang masanya saja gitu. Contoh kayak zaman Pak WH gitu. Ya dia berhadapan dengan situasi ada COVID, ya kan? Tapi dia masih bisa survive, bisa menjalankan roda pemerintahan. Banyak orang tidak puas, tapi banyak juga yang puas, gitu kan. Terus sebelumnya di zamannya Pak Rano juga begitu kan, ada yang puas, ada yang tidak puas. Dan roda pemerintahan berjalan juga karena kan sudah ada sistem, kemudian sudah ada perangkat-perangkatnya gitu. Nah di DPRD juga begitu, zaman Pak Asep, zaman sebelum-sebelumnya kan berjalan. Kan udah ada aturan yang memandu kita untuk melaksanakan tugas. Bahwa kemudian disampaikan bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan yang besar gitu di masa transisi ini, saya belum lihat klausulnya gitu. Kalau ada menarik juga gitu kan, tapi saya nggak ada gitu. Contoh ditetapkannya PJ oleh Presiden sebagai pejabat Gubernur Provinsi Banten Pak Al-Mukhtabar, ya DPRD kan nggak pernah ngusulin juga, nggak pernah ngusulin nama lain. Justru yang ramai kan orang yang di luar yang ngusulin nama-nama lain kan gitu. Tapi kan usulannya kan sifatnya hanya obrolan-obrolan di luar. Ya mungkin ada upaya-upaya berkomunikasi dengan pihak tertentu, tapi DPRD memang enggak. Siapapun PJ-nya kita siap bekerja sama. Ya kan, karena memang DPRD juga nggak akan bisa bekerja menjalankan fungsinya kalau tidak ada pemerintah provinsi gitu, kurang lebih. Pak, cukup nggak dengan kepala dinas? Nggak bisa, kita harus dengan yang tertingginya. Nah, nggak ada kelebihan gitu bahwa kemudian kita dapat mengawasi, memberikan rekomendasi, ya itu harus kita akui, ya. Ya sampai sejauh ini, ya kita melihat, ya ini apa namanya, semua masih berjalan ya. Ada tahapan-tahapan kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh PJ, apa-apa yang dikerjakan oleh PJ nanti kan akan terevaluasi. Nah, ada lembaga yang mempunyai kewenangan lebih legitimate ya untuk menilai dari semua unsur. Kalau DPRD nanti kesannya menilai itu kalau nggak utuh berarti jadi politis kan. Karena kan isinya orang-orang politis semua. Itu juga yang mesti dijaga ya. Ya, saya sih ya mesti menjaga lembaganya sehingga bunyinya juga mesti bunyi lembaga, nggak bisa bunyi sendiri. Partisipasi publik juga dalam hal melakukan pemantauan mungkin jalannya roda pemerintahan Provinsi Banten misalnya beberapa waktu lalu misalnya ada juga yang beraudiensi dengan Abang itu terhadap aspirasi masyarakat di tengah situasi saat ini. Kelihatannya Dewan sebagai DPRD ada masukan, ada keinginan di sekelompok masyarakat atau gabungan kelompok masyarakat untuk menyampaikan beraudiensi, menyampaikan pandangan mereka, pendapat mereka, penilaian mereka yang mereka sampaikan ke DPRD, ya kita tindak lanjuti. Salah satu tindak lanjuti ya kita berikutnya langsung melaksanakan rapat konsultasi ya pimpinan dengan PJ Gubernur. Nah di situ apa yang disampaikan oleh teman-teman ya kita sampaikan langsung kepada beliau dan kita memberikan masukan bahwa ya segala sesuatu itu harus dikomunikasikan dengan baik gitu kan. Ya kita kan juga memahami ya nggak bisa ukuran kerja itu 100 hari, nggak bisa urusan kerja itu ukurannya dalam waktu yang singkat gitu ya. Makanya periodisasi kepemimpinan di Indonesia itu hari ini kan rezim yang kita pakai kan ada 5 tahun dan kemudian bisa diperpanjang untuk periode berikut. Nah, kalau kita balik nanya, kalau kita mau jujur, apa sih standar keberhasilan PJ? Ya kan? Orang dia nggak punya RPJMD, patokannya RPD. Lah, PJ ini kan menjalankan APBD kan baru sekarang 2023. Itu juga nggak bakal full juga kan, karena kan nanti Mei dievaluasi. Ya kan, kalau pemerintah pusat menganggap bahwa inflasi yang terjaga, kemudian lain-lain itu sebagai sebuah prestasi, ya
mungkin pemerintah pusat punya penilaian. Yep. Tapi kalau seandainya pemerintah pusat melihat, oh ini banyak gaduh-gaduh nih, ya kan, jadi catatan, ya mungkin DPRD akan ditanya. Kalau ditanya kita akan menjawab. Tapi kalau nggak ditanya, yang kita lihat hari ini adalah ya kalau apa yang dia lakukan dianggap oleh aturan tidak, ini kan ada wasitnya, ada PT UN kan. Yeah. Ya kan, ya gitulah kurang lebih. Contoh yang ramai ini kan soal PLT gitu kan. Ya ada ketidaknyamanan pejabat yang di PLT untuk melaksanakan tugas, ya pastilah tidak nyaman. Yang tadinya definitif tiba-tiba ini, tapi balik lagi ini ada aturannya kan, ada aturannya tidak gitu. Nah itu yang kemarin kita pertanyakan ke beliau. Dan beliau menyampaikan bahwa itu semua berdasarkan aturan Pak gitu. Ternyata ada. Ya kita nggak tanya tujuan Bapak apa, nggak perlu juga kita tanyakan. Kita juga udah paham tujuannya, agar bagaimana dia bisa bekerja maksimal supaya dia bisa menunjukkan bahwa hari ini saya gubernurnya dan dipercaya oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan roda pemerintahan. Terkhusus administrasi dan sebagainya gitu. Memang nggak, kewenangannya ada di dia. Ya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya dinamika yang terjadi ini kan ya mungkin letupan-letupan katakanlah begitu, itu bagian dari kepedulian sebenarnya masyarakat. Saya dengar juga, saya baca juga yang dia bilang sampai bahwa apa yang disampaikan itu bagian dari masukan, bagian dari koreksi, bagian dari bentuk perhatian. Ya kepada pemerintah Provinsi Banten, dan ya kita patut syukuri, ya itu dinamika yang nggak perlu kita permasalahkan karena ya itu esensi dari sebuah demokrasi, ya kan. Apalagi kan Pak PJ ini kan bukan hasil pemilu, yang hasil pemilu aja kita kritisi, yang kita pilih, apalagi yang bukan kita pilih kan gitu. Ya tapi ya kita harus percayakan kepada orang yang hari ini mendapatkan mandat untuk bisa bekerja semaksimal mungkin. Dan kita kepercayakan kepada pemerintah pusat untuk bisa menilai secara objektif, ya kan, agar ke depan itu bisa lebih baik. Evaluasi berkala itu kan sebenarnya dilakukan per triwulan oleh pemerintah pusat ya. Nah di daerah mungkin bentuknya bukan evaluasi triwulan ya mungkin. Pola yang dilakukan di DPRD dengan eksekutif hari ini seperti apa Bang ketika komunikasi? Kalau komunikasi pertama begini, DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Salah satu unsur lagi adalah gubernur kan gitu ya. Gubernur nggak bisa jalan terkait dengan kewenangan mengelola APBD tanpa melibatkan DPRD. Betul. Ya, government spendingnya gimana? Kalau nggak ada persetujuan DPRD. Nah, DPRD juga nggak bisa menyusun sendirian. Ya, ada tahapan-tahapannya dari RKPD, kemudian nanti ada forum musrembang, kemudian nanti muncul Renja dan sebagainya, dan kemudian nanti akan lahirlah RKUA. Udah masuk ke DPRD, ya. RKUA PPAS, kemudian jadi KUA PPAS, kemudian menjadi Raperda, ya kemudian dibahas, kemudian menjadi Perda. Ya terbukti kan berjalan. Nah makanya kemarin di awal Februari kalau saya nggak salah, kita panggil TAPD-nya, memastikan bahwa oke ya ini sudah bulan Februari, ya kan. Target-target dari apa yang harus dilaksanakan yang disepakati bersama di APBD mesti bisa jalan gitu kan. Nah saya tanya apakah dengan adanya PLT ini akan berkendala, ya beliau meyakinkan saya, meyakinkan kita semua bahwa itu bisa jalan Pak. Ya kita tunggu aja. Ya kalau tidak bisa jalan berarti ada yang salah kan gitu. Tapi kalau ada yang bisa jalan ya berarti benar gitu. Nanti kita juga akan lebih dalam nanti terkait PLT ini. Tapi apakah Provinsi Banten kan kalau saya nggak salah kan bukan dari satu-satunya kan bukan satu-satunya ya kan, bukan satu-satunya. Apakah di tempat lain melaksanakan hal yang sama, ya itu kan beda. Yang penting bagi saya jangan ada aturan yang dilanggar saja. Terutama di masa transisi ini ya apalagi di masa transisi yang kita pahami segala sesuatunya kan harus persetujuan Kemendagri. Ya. Sebagai pelaksana
Iya, pemerintah. Sebagai penjabat. Penjabat ya kan? tidak Ya kan? Dia kan bukan penjabat gubernur. Ya, bukan gubernur ya kan, penjabat gubernur. Ya, tapi penjabat gubernur itu ya gubernur gitu kan. Nah, kadang-kadang kita masih nih di lingkungan ASN juga, ini bukan gubernur gitu. Mungkin ya. Ya nggak boleh juga kan, kita harus pemerintah pusat itu memutuskan beliau ya pasti punya pertimbangan. Ya kita mungkin meragukan kapasitasnya. Gimana sih sekda? Tapi kan saat dia jadi sekda ya orang juga meragukan kapasitasnya. Dia bisa jadi sekda, ya kan, dan dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai sekda. Dan kemudian sempat diberhentikan oleh gubernur, tapi balik lagi jadi sekda kan gitu. Habis balik lagi jadi sekda jadi gubernur, kita jadi bingung sendiri kan. Ini punya kapasitas atau tidak, paling tidak kan gitu. Tapi faktanya itu jadi gubernur. Dan Banten hari ini masih berjalan. Ya, Banten masih berjalan. Iya, bagusnya Banten. Ya? Ini benar, menarik ya? Sebenarnya. Iya. Makanya coba ya kan. Makanya kita pikir ya mudah-mudahan semua yang hari ini mendapatkan mandat, termasuk saya, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, termasuk Pak PJ Gubernur yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat, itu bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya semaksimal mungkin. Karena ditunjuknya kita ini, dipilihnya kita oleh masyarakat, ditunjuknya Pak penjabat gubernur sebagai penjabat gubernur, itu pasti menaruh harapan besar lah ya kepada DPRD, bagaimana bisa mengawal pemerintahan atau pembangunan sebaik-baiknya, kepada Pak penjabat gubernur bagaimana bisa menjalankan roda organisasi pemerintahan di Provinsi Banten di masa transisi ini sebaik. Dan kan juga kalau kita mau jujur, mungkin Provinsi Banten salah satu yang terkait dengan persiapan pemilu 2024 sudah punya dana cadangan, punya perdanya, sudah punya uangnya, ya walaupun belum full tapi sudah punya, ya kan. Ya saya nggak tahu provinsi lain sudah punya atau tidak gitu, tapi paling tidak Provinsi Banten sudah punya. Artinya ya secara kesiapan, ya secara tugas yang diberikan kepada beliau untuk mempersiapkan pemilu kan masih on the track di daerah gitu. Dan kemudian ketemu kesepakatan juga kan pembiayaan pemilu apa sharing cost dengan kabupaten kotanya juga ketemu yang elok gitu. Ya kabupaten kota nggak ada keluhan, ya kan, bebanannya bisa seragam gitu kan. Di tengah transisi masih sabarlah kita tunggu bulan Mei, gimana pemerintah pusat bisa menilai kan gitu. Kalau nanti diganti ya kita nggak tahu juga yang diganti ntar gimana. Ya akhirnya kalau kita ragu-ragu akhirnya kita itu siapa dong pantasnya. Sedangkan pemilu nggak bisa nggak tahun 2024 bulan November. Masa kita mau bernostalgia yang lama-lama terus kita ingat-ingat gitu kan. Udah kita lihat di depan mata aja. Yang lama-lama juga kalau memang nggak semuanya prestasi kan, banyak juga selama masa kurangnya juga ada. Ya kurangnya ada, lebihnya juga ada kan gitu. Nah kalau yang sekarang kita lihat kurangnya aja kita lihat gitu kan. Ya cobalah kita jujur juga gitu. Banyak juga sebenarnya hal-hal proporsional juga harus proporsional dengan proporsional. Karena kan tugas. Kita dinilai sama orang juga nanti omongan kita adalah ya apa yang kita omongin hari ini kan gitu. Siap. Ya, bahwa kemudian kita memberikan tekanan, memberikan kritikan, memberikan masukan, ya itu nggak ada masalah karena itu kan bagian dari upaya kita memperbaiki keadaan yang ada. Gitu. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi mungkin terkait dinamika ini, mungkin pada rencana wacana soal SOTK ya Bang. Ini juga hal yang menarik dan lagi hangat di Provinsi Banten. Sobat Banten News, jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Sobat Banten News, kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat bersama Ketua DPRD Banten, Bang Andra Soni. Bang, tadi sudah sekilas sebenarnya soal dinamika Provinsi Banten hari ini. Yang juga masih hangat di tengah kita informasi terkait tentang perubahan SOTK ini. Pansusnya kemarin sudah dibentuk. Bukan kemarin ya, udah lama ya, akhir tahun 2022. Akhir tahun 2022 ya. Dan ini masih berlangsung dan kelihatan memang di DPRD juga
menghangat gitu Bang. Jadi ya dinamis, ada tarik menarik dan memang ulur mengulur gitu. Dan ini kan memang kayaknya memang DPRD harus hati-hati betul dengan dinamika ini. Melihat seperti ini gimana Bang? Jadi kalau kita balik lagi ke 2016 itu kan juga kita dipimpin oleh penjabat ya. Yeah. Kena masa transisi juga kan. Yeah. Habisnya masa kepemimpinan Pak Rano Karno. Yeah. Dan pemilu dilaksanakan 2017. Itu kan ada PLT apa PJ ya? PJ juga, Pak Nata Irawan. Dan kemudian dari Kemendagri juga. Kemendagri. Yang nggak punya pengalaman juga sebagai kepala daerah. Kepala daerah. Ya. Dan lahir juga Perda OCTK waktu itu. Cuma waktu itu mungkin Perda OCTK-nya dari kecil jadi besar. Ya. Ya kan? Ya orang senang lah dari kecil jadi besar. Kalau sekarang kan dari besar jadi kecil gitu. Ya pastilah. Ya kan ada kekhawatiran. Apakah nanti ini kalau jumlah OPD-nya berkurang, terus kepala dinasnya non-job dong, timbul pertanyaan begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sudah pernah kita sampaikan kepada beliau, gitu kan. Dan proses harmonisasi di Bapemperda kan juga sudah berjalan. Dan di Bapemperda itu kan harmonisasinya kan juga ada perwakilan dari fraksi-fraksi semua fraksi di Bapemperda itu. Jadi ini dah tahapan. Bahwa kemudian dinamikanya di pansus segala macam itu lebih karena faktor hati-hatian dan kemudian juga ya pansus mesti memastikan juga bahwa ini bisa dibahas sebaik-baik mungkin. Makanya karena waktu itu dimulainya pembahasan di akhir tahun dan kemudian diperpanjang sekarang, ya kita tunggu saja nanti hasil pansusnya, karena pansus kan ada batas waktu kerjanya juga. Gitu. Begitu juga dengan perda terkait Bank Banten, ya kan, itu juga di akhir tahun dan kemudian juga sekarang diperpanjang dan ya sudah pansus. Pak ketuanya gimana gitu? Kan saya sampaikan tadi kami ini 85, ada 9 fraksi, semua kolektif kita ini kolektif dan semua punya kemerdekaan nanti kan akan ada kata akhir ya. Ya kan, apakah ditolak? Ya kan, apakah diterima dan dilanjutkan ke paripurna itu silakan, itu kedaulatan fraksi masing-masing. Kekhawatirannya memang tadi banyak kemudian pos-pos jabatan yang kemudian hilang, katakanlah begitu. Tapi kan di sisi lain juga dengan perampingan ini justru tujuannya kan untuk melakukan efisiensi dengan perampingan tadi. Ini kan masih dibahas dan kelihatannya memang ini mungkin dari beban tersendiri nggak dari sudut pandang Ketua DPRD dengan dinamika ini? Enggak ya, kalau saya bilang beban mah enggak ya. Kan lahir sebuah perda itu kan atas kesepakatan antara pemerintah dengan DPR gitu. Ya kalau sudah sepakat selesai, kalau nggak sepakat ya nggak selesai kan gitu. Itu aja nanti sih. Ya ada beban juga kita. Ya ada beban. Tapi ya tentulah pansus pasti memberi atensi kepada masukan-masukan tadi. Ya kan? Dan kemudian kan pasti sudah berkonsultasi dengan lembaga-lembaga terkait dengan hal ini, dengan terkait dengan maksudnya salah satu dengan Kemendagri. Gitu. Ya gitu kurang lebih. Biasa aja yuk. Bisa aja sih gitu kalau anggota DPRD. Kalau SOTK berkurang, kalau anggota DPRD nambah. Jadi 100 kan gitu. Ya benar nggak? Artinya dinamika berubah ataupun tidak berubah. Iya, nambah berkurang biasa lah. Ya tapi kan tujuan akhirnya bagaimana roda pemerintahan itu berjalan efektif. Dan kemudian runut dengan aturan-aturan yang lebih tinggi gitu. Kalau OPD yang tidak langsung berkaitan pada pelayanan publik mungkin masih bisa kelihatan lebih fleksibel lah ya untuk ada perubahan-perubahan seperti itu. Tapi kalau di OPD yang langsung misalnya bersentuhan dengan pelayanan publik, walaupun di level provinsi ya Bang,
kira-kira dengan adanya penyesuaian ini seperti apa nantinya? Ya dari tadinya ada gubernur menjadi PJ gubernur aja masih bisa jalan. Ya kalau ada perubahan OSTK, nomenklaturnya disesuaikan dan sebagainya, ya saya yakin bisa jalan. Cuma memang yang jadi PR-nya ini pejabatnya mau gimana. Nah, skema itu ya nanti mungkin Pansus akan mendalami kan gitu. Selain itu juga Bang, sebenarnya kan dari aturan di PP itu kita lihat dari jabatan struktural ke fungsional itu sebenarnya sudah berjalan kan? Iya, sudah berjalan. Sudah. Itu kan amanatnya kan sudah dari tahun 2019, 2022 harus sudah selesai kan gitu. Ya Pak PJ Gubernur punya waktu cuma sedikit banget kan? Iya. Penyesuaian nomenklatur itu, aturan peralihan dan sebagainya itu. Iya. Dan ya harusnya selesai di masa kepemimpinan sebelumnya. Iya. Mungkin nggak berani nyenggol kan? Karena pasti akan resah begini. Iya. Ya kan? Karena terlalu ya dibilang mepet, mungkin mepet juga ya dengan waktu masa transisi ini. Ya itu juga dipertanyakan dengan batas masa jabatan yang pendek. Ya beliau melaksanakan perubahan OSTK yang kemudian direspon oleh DPRD dan kemudian dibahas. Ya pasti menimbulkan pertanyaan nih kenapa? Ya kan? Tapi kenapa kemarin kita nggak nanya juga zaman PJ sebelumnya di 2016? Hal ini kurang lebih kan sama juga sebenarnya kan? Situasinya sama. Situasinya kurang lebih sama, cuma waktu itu nambah, kalau ini berkurang kan gitu. Kekhawatirannya sebenarnya sama, tapi memang ya tadi yang sekarang terjadi memang dalam tanda kutip hilangnya pos-pos jabatan itu mungkin yang dikhawatirkan ini ya. Bisa. Jadi tadinya ada sekian jabatan yang bisa dituju, kalau sekarang kan agak berkurang gitu ya, sehingga tingkat persaingan pasti akan lebih tinggi gitu kan. Tapi ini juga kan berlaku di nasional ya Bang? Mestinya, makanya kan teman-teman kan bisa cek. Iya. Di tempat lain juga kan sebenarnya pola kebijakannya hampir sama. Sama. Banten hanya salah satu mungkin. Ya kita kan pastilah nggak mikirin daerah lain, yang kita pikirin pasti kan Banten juga. Iya. Ya artinya ada role model di luar sana juga yang mungkin bisa jadi acuan ya. Iya. Kita waktu itu ke Sumut ya. Ya. Ada juga memang proses sana, tapi ya nggak persis kayak kita gitu. Ya. Cuma memang kalau Banten ini kan dinamikanya saya lihat memang ditopang dari tadi kepedulian publik mungkin mengawal setiap kali kebijakan itu kayaknya kalau di Banten tuh selalu jadi rame gitu Bang. Iya. Ya. Sebagai Dewan menyikapinya gimana Bang? Dengan ya mungkin itu bagian dari antusiasme masyarakat dengan perkembangan. Ya koreksi itu kan pertama ya jangan kita langsung ngeblok ya. Ya mungkin yang namanya dikritik pasti bikin sakit telinga ya. Kalau didengar. Kalau nggak didengar kan nggak sakit juga. Tapi cenderung lah kita mendengar. Kemudian bikin sakit mata juga kalau kita ngebaca. Tapi itu kan konsekuensi yang harus kita hadapi sebagai pejabat publik. Apapun yang kita lakukan, kebijakan yang kita keluarkan, ya pasti akan menimbulkan reaksi. Reaksi itu bisa yang negatif, bisa positif, bisa pro, bisa kontra. Nah, tinggal bagaimana beliau menindaklanjutinya dengan elegan dan kemudian akhirnya semua berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan kan gitu. Dan kemudian hasilnya juga tentu akan lebih bagus untuk Banten, katakan begitu. Ya kalau menurut nanti pandangan Pansus bahwa ini tidak, atau pandangan teman-teman dari lintas fraksi, semua fraksi tidak pas, ya mungkin pansusnya juga nggak bisa lanjut. Tapi kan tetap karena pansus sudah dibentuk dan harus ada laporan kepada nota dinas kepada pimpinan. Ini nggak serta-merta gitu. Pimpinan juga nggak bisa intervensi. Ya tapi di dalam pembahasan itu ada koordinator kan. Keputusan tetap di pimpinan Paksus dan anggota Pansus.
Nah, nanti akan ada pandangan akhir fraksi. Nah, di situ adalah pandangan-pandangan yang secara politis. Ya, adanya di pandangan akhir fraksi. Dari 9 fraksi itu berapa yang setuju, berapa yang tidak. Tapi ujungnya bukan masalah voting. Tapi ujungnya semuanya pasti dilihat sisi baik, sisi buruknya. Yeah. Ya, saya bilang ini roda yang ya pas lah ya, dinamis terus, ada koreksi gitu kan. Ada juga kan yang saya baca juga, ada juga yang mengapresiasi kan gitu juga. Yeah. Ya, cuma mungkin tone-nya apresiasi agak kendor, mungkin kurang pemberitaan atau apa gitu kan. Harusnya agak diamplifikasi juga, biar seimbang ya, ini. Biar seimbang, gitu. Supaya ada, kita juga punya ini, jadi bisa dapat apa namanya, pengetahuan juga kan. Yeah. Jadi jangan kita mendukung sesuatu yang kita nggak ngerti juga gitu kan. Ya, makanya pandangan-pandangan banyak pihak itu penting untuk didengarkan. Gitu. Ya, di tengah itu juga ya di masa transisi itu mungkin ya dinamikanya salah satunya itu ya Bang. Di sisi lain mungkin DPRD ini kan produk-produk perda ini juga kan mungkin masih ada beberapa yang dikejar juga Bang. Selain tadi perda SOTK ya. Ada soal Bank Banten. Kemudian kita nanti juga mengakomodir harapan teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Ya, itu tadi. Ya kan? Kemudian juga terkait dengan harapan daripada masyarakat pemerhati budaya, aktivis-aktivis kebudayaan terkait dengan apa yang diinisiasi oleh Pak Kajati yang sebelumnya ya kan, terkait bahwa penting juga kita untuk membuat perda terkait dengan kebudayaan Banten ini gitu. Yeah. Karena kan sampai hari ini kan kita baju adat aja belum tahu yang mana. Betul. Ya kan, apakah baju adat yang dipakai Pak Gubernur kemarin atau baju adat yang dipakai oleh Pak Jokowi waktu paripurna sebelumnya kan gitu. Iya. Atau semuanya bisa dikatakan baju adat, itu kan harus ada perdanya. Terus contohnya di beberapa daerah contohnya sudah jadi perda itu kayak semua gedung-gedung pemerintahan di Lampung terus pasti ada apa namanya? Singer apa namanya? Siger ya. Ikonik banget itu Bang. Ya ikonik kan itu. Kita Banten belum punya itu. Ya Banten kan belum punya gitu. Souvenirnya ada yang bentuknya golok, ada yang bentuknya plakat. Ya kan kalau sudah ada perdanya kan mungkin souvenirnya nanti sesuai dengan yang jadi ikon kita kan gitu. Apakah itu jadi yang apa namanya? Menara masjid. Banten lama gitu kan. Itu kan juga bisa ini. Ya ini sedang proses naskah akademik dan sebagainya, tapi sudah masuk ke Propemperda. Ya belum lagi terkait dengan banyak hal lah nanti. Banyak hal. Agar ada inisiatif DPRD, ada inisiatif gubernur. Nanti di tahapan nanti juga kan bisa juga ada tambahan perda di luar apa namanya, di luar Propemperda, di luar Propemperda gitu. Nanti selama ini. Ya artinya dengan masa transisi itu juga proses legislasi ya untuk produk-produk perda di Dewan ini kan terus juga di jalan akselerasi supaya ini jalan. Termasuk yang SOTK tadi kembali itu deadline-nya kapan Bang? Kan masa kerja 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Maksimal. Berarti akhir tahun ini ya? Iya nggak tahu juga kan pansus nanti. Ya kan pansus nanti yang ini itu lebih tepatnya ditanyakan ke pansus. Yang kalau ketua DPRD nanti ketua DPRD punya muatan lagi. Nggak boleh juga kita nanya ke ketua DPRD. Silakan tanya ke pansus. Ada dinamika aja kan mereka yang tahu ya yang lebih ini. Tapi ada beberapa yang inisiatif gubernur juga sudah selesai. Ya seperti dana cadangan sudah selesai kan. Sehingga punya legitimasi gubernur mencadangkan dana untuk persiapan pemilu. Persiapan pemilu tadi ya. Nanti di perubahan ada lagi. Di murni 2024 ada, sehingga jaminan pembiayaan pemilu kada 2024 di Banten insya Allah aman. Gitu. Sudah sampai sana ya? Sudah. Baik Bang, saya pikir banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Sobat Banten News juga tadi sudah menyimak dinamika
yang terjadi mungkin di pemerintahan Banten hari ini, ya tentu partisipasi publik seperti tadi yang disebutkan, ya menjadi bagian mungkin bentuk kasih sayang masyarakat terhadap pemerintah hari ini mungkin Bang. Dan saya pikir dengan beberapa kali momentum masyarakat datang ke DPRD melakukan audiensi dengan ketua dewan, itu mungkin bagian dari kepercayaan publik terhadap DPRD hari ini. Betul. Ya, Bang Andra, terima kasih banyak waktunya di sela kesibukan reses yang luar biasa. Di reses ketiga tentu saja, Sobat Banten News ini kita sampai lembur ya Bang. Dini hari, masih dini hari. Dini hari. Kalau Sobat Banten lihat ini jam 12 malam. Tapi semangatnya masih luar biasa. Ya, baterainya agak turun sedikit. Saya terima kasih juga. Ya, tadi kan memang dari awal bilang ngobrol-ngobrol santai ya. Ya. Santai aja. Jadi ya begitulah. Apa yang saya lihat, apa yang saya jalani hari ini ya seperti yang Wahyu sampaikan di awal tadi. Dinamikanya kita ikuti, jalanin aja. Yang pasti masyarakat berharap banyak dan yang terbaik mungkin Bang. Betul. Untuk Banten. Dan kebetulan amanat itu sekarang ada di pundak, salah satunya pundak Bang Andra. Ya, pundak kita semua lah ya. Pundak kita semua ya. Oke. Pundak saya miring. Baik Bang Andra, terima kasih banyak waktunya Bang. Terima kasih. Sobat Banten News, itulah perbincangan saya dengan Bang Andra Soni, Ketua DPRD Banten. Sampai bertemu lagi di acara podcast Wakil Rakyat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.